Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di istana ilmu yang indah ini. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang diterangi oleh iman, Islam, dan juga ihsan. Pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih kepada Bapak Didin Supriyatna ST selaku Kepala Sekolah SMK Yadika Soreang dan juga Ibu Weni Suciani SPD selaku penguji. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjadi penguji pada presentasi saya. Karena pada hari ini, tanggal 9 Mei 2020, akan dilaksanakan sidang laporan hasil praktik kerja lapangan. Dan nama saya Lani Susilawati dengan judul Standar Operasional Prosedur dalam Pemajangan Barang di bagian Merchandising atau Groceries di PT Lion Superindo Kopo. Kemudian pada kali ini saya akan menyampaikan 4 hal. Yang pertama, latar belakang praktik kerja lapangan. Yang kedua, identitas perusahaan meliputi nama dan alamat perusahaan, sejarah singkat perusahaan, fasilitas yang terdapat di perusahaan, dan juga divisi kerja yang ada di perusahaan. Ketiga, pembahasan mengenai kegiatan PKL, meliputi divisi pekerjaan, peralatan kerja, kendala yang dihadapi, dan juga penanganan kerja. Keempat, yang akan saya sampaikan yaitu kesimpulan dan juga saran. Baik, langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan merupakan salah satu kurikulum yang harus ditempuh oleh siswa-siswi sekolah menengah kejuruan. Praktik kerja lapangan dapat membantu siswa dalam merencanakan pembelajaran yang berhubungan langsung dengan industri. Adanya praktik kerja lapangan ini, siswa dan siswi diharapkan lebih siap untuk memasuki dunia industri. PT Lion Superindo Kopo beralamat di Jalan Koposayati, nomor 100A, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, yang dipimpin oleh Bapak Ading Saputra. PT Lion Superindo Kopo diresmikan pada tahun 1997, yang dioperasikan oleh 43 karyawan di setiap cabangnya. PT Lion Superindo Kopo beroperasi mulai pukul 8 pagi hingga jam 10 malam. Adapun visi dari PT Lion Superindo Kopo yaitu bernutrisi, sehat, aman, dan adapun misi dari PT Lion Superindo Kopo yaitu kebulatan tekad, integritas, keberanian, kerendahan hati, dan juga rasa humor. Fasilitas yang tersedia di PT Lion Superindo Kopo yaitu meliputi gedung, gudang, ruang back office, ruang makan, ruang kepala kasir, ruang manajer, dan chiller. Divisi pekerjaan yang ada di PT Lion Superindo Kopo pada bagian merchandising yaitu meliputi pembuatan purchase order, melakukan purchase receiver, melakukan penanggalan pada produk, melakukan leasing mutasi produk, pemajangan produk dengan metode FIFO, cek expired date, leasing expired date, penarikan expired date dan barang rusak, serta melakukan retur. Pembahasan yang ketiga yaitu kegiatan yang dilaksanakan selama praktik kerja lapangan. Standar operasional prosedur adalah langkah-langkah yang harus ditempuh untuk penataan barang. Divisi pekerjaan yang ada di PT Lion Superindo Kopo pada bagian merchandising, yang pertama yaitu purchase order. Purchase order adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang akan dibeli kepada penjual. Purchase order merupakan bentuk kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli terhadap barang yang akan dibeli. Yang kedua yaitu purchase receiver. Dalam proses purchase receiver ini terdapat 2 proses. Yang pertama yaitu penerimaan barang yang dibeli dan datang ke perusahaan akan dicek terlebih dahulu untuk memastikan apakah barang tersebut sama dengan purchase order yang telah dibuat. Yang kedua yaitu penyimpanan barang. Barang yang sudah masuk akan langsung disimpan di gudang penyimpanan. Yang ketiga yaitu penanggalan produk.
Penanggalan produk dicatat di bagian paling luar kemasan. Penanggalan produk berfungsi untuk merapikan barang yang keluar dan masuk dari gudang. Yang keempat yaitu listing mutasi produk, yaitu pendataan pada produk yang mengharuskan menggunakan mesin PDT atau Portable Data Terminal. Mesin PDT adalah perangkat komputer yang mempunyai kemampuan untuk scanner barcode. Yang kelima yaitu pemajangan produk dengan menggunakan metode FIFO. PT Lion Superindo Kopo menggunakan metode FIFO atau first in first out dalam pemajangan produk. Artinya, barang yang pertama kali masuk akan pertama kali juga dikeluarkan. Yang keenam yaitu cek expired date. Barang yang sudah dipajang akan dilakukan pengecekan expire. Pengecekan expire ini dilakukan secara manual sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Pada barang food biasanya ditarik 3 bulan sebelum tanggal expire. Yang ketujuh adalah leasing expire date. Barang yang sudah ditarik kemudian akan didata menggunakan mesin PDT yang kemudian dokumennya akan diprint. Yang kedelapan yaitu penarikan expire date dan barang rusak. Selain barang expire date, barang rusak juga akan ditarik dan kemudian dilakukan proses retur. Yang kesembilan yaitu retur. Barang yang sudah dikelompokkan berdasarkan supplier, supplier akan mencatatnya sebagai pengurangan piutang atau kredit memo. Di sisi perusahaan akan dicatat sebagai debit memo. Peralatan yang digunakan yang pertama ada alat tulis, komputer, printer, kalkulator, dan mesin PDT. Selanjutnya, kendala-kendala yang dihadapi selama praktik kerja lapangan di perusahaan PT Lion Superindo yaitu rak yang terlalu tinggi mengharuskan kita menggunakan alat bantu. Yang kedua yaitu rak yang berdebu dapat mengganggu pernapasan. Yang ketiga, banyaknya barang yang tidak tersusun secara rapi. Yang keempat, troli yang sedikit rusak menghambat pemajangan produk. Yang kelima, ketika dihadapkan dengan konsumen yang sedang menanyakan sebuah barang yang dibutuhkan pada saat itu. Penanganan pada kendala di atas. Yang pertama yaitu menggunakan alat bantu dan berhati-hati. Yang kedua, jika rak berdebu, seharusnya menggunakan masker dan membersihkan rak tersebut. Yang ketiga, barang dipajang dengan rapi menggunakan metode FIFO. Yang keempat, tidak terlalu banyak mengangkut barang pada troli. Dan yang kelima, diharuskan menghafalkan seluruh lorong. Jika tidak memungkinkan, maka bisa bertanya kepada karyawan dan karyawati yang ada dalam area. Poin yang keempat, saya akan memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapatkan dari praktik kerja lapangan ini yaitu penyusun banyak mendapatkan pengetahuan yang belum didapatkan di sekolah. Penyusun juga mendapatkan pengalaman untuk diajarkan mental dalam menghadapi konsumen. Bukan hanya mental, penyusun juga melatih fisik karena penyusun bukan hanya bekerja di belakang meja, melainkan penyusun harus berjalan atau berlari untuk memenuhi tugas yang ditugaskan oleh pembimbing perusahaan. Saran penyusun untuk perusahaan, dengan diadakannya praktik kerja lapangan ini, penyusun mengharapkan hubungan baik antara perusahaan dengan sekolah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.